Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama dengan saya Zalmin. Pada video kali ini teman-teman saya akan berbagi tips atau tutorial terkait penggunaan ChatGPT untuk memaksimalkan kita dalam proses pembuatan skripsi. Jadi mungkin ini bagi teman-teman mahasiswa atau misalnya teman-teman guru terkait membuat PTK atau yang sejenisnya yang relevan dengan skripsi, bisa kita coba. Oke, baik, tetapi sebelum saya lanjutkan tentang video tutorial ini, alangkah bagusnya teman-teman silakan menekan tombol subscribe supaya seluruh video yang saya upload itu teman-teman langsung akan mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung masuk di tutorialnya. Go! Oke, sekarang saya sudah buka ChatGPT. ChatGPT ini adalah, menurut saya ini adalah merupakan saingan Google saat ini, dan keyakinan saya ini akan menggeser Google. Karena kenapa? Aplikasi ini memungkinkan kita untuk kita berinteraksi, bercakap-cakap dengan menggunakan dalam bentuk teks. Nah, baik, saya coba meminta judul skripsi dulu. Tolong buatkan judul skripsi tentang pengaruh minat siswa dalam belajar yang relevan saat ini. Jadi usahakan membuat pertanyaan itu jangan bias, karena ketika dia bias maka dia akan juga memberikan jawaban yang tidak akurat. Oke, saya coba membuat pertanyaan seperti ini, lalu entar. Ini langsung dia jawab ya. Ini berikut adalah beberapa contoh judul skripsi yang dapat dipertimbangkan terkait pengaruh minat siswa dalam belajar yang relevan saat ini. Oke, ini banyak sekali. Nah, teman-teman, judul ini silakan diajukan kepada pembimbingnya kalau kita sebagai mahasiswa. Lalu nanti kalau misalnya disetujui kan kalian bisa langsung membuat struktur skripsi sendiri di ChatGPT juga ini. Nah, mungkin saya anggap masih kurang ya tentang judul skripsi yang ditampilkan, bisa Anda tulis lanjutkan ya, atau lanjut saja bisa, lanjut, supaya dia bisa tampilkan lagi judul skripsi yang lain. Oke, kita tunggu sampai selesai. Hubungan antara minat siswa dan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA, ini mana kita pilih mana yang bagus. Oke, saya coba cari dari pertama. Pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar di era pembelajaran jarak jauh. Pengaruh minat siswa terhadap motivasi belajar di sekolah menengah pertama. Peran minat siswa dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran bahasa. Studi kasus tentang minat siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing sekolah menengah. Hubungan antara minat siswa dan kemampuan menulis karangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, saya coba ambil nomor 11 ya. Nomor 11 itu pengaruh minat siswa terhadap pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran fisika. Oke. Nah, sekarang saya suruh ChatGPT ini untuk membuatkan struktur skripsinya. Buatkan saya struktur skripsi. Buatkan saya struktur skripsi pada judul nomor 11. Oke. Ya. Berikut adalah struktur skripsi yang dapat digunakan untuk judul nomor 11. Bayangkan ya teman-teman, ini luar biasa sekali. Pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian. Nanti akan dia tampilkan sampai kesimpulan dan saran. Nah ini ya, kesimpulan, implikasi penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, daftar pustaka, lanjutan. Wow, luar biasa sekali. Nah teman-teman, baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya minta
si ChatGPT ini untuk dia buatkan pendahuluannya. Oke. Buatkan saya pendahuluan pada judul skripsi nomor 11. Buatkan saya pendahuluan pada judul skripsi nomor 11. Antar lagi. Wow, ini mungkin karena terkait koneksi ya. Saya coba refresh lagi. Jadi tadi tetap ini ya, saya aktifkan lagi ini karena tadi yang ini sambungannya. Buatkan pendahuluannya. Nah, bisa dijawab saya begini. Buatkan pendahuluannya. Berikut ini adalah contoh pendahuluan yang dapat digunakan untuk skripsi judul pengaruh minat siswa terhadap sumber belajar dalam pembelajaran fisika. Wow, satu latar belakang, pendahuluan latar belakang. Kemudian, oke, kita biarkan saja dulu dia menulis, dia menjawab. Saya lihat dulu, oke, identifikasi masalah, apakah sesuai urutannya? Nah, ya betul ya, latar belakang, kemudian identifikasi masalah, akan dia buat sampai hipotesis. Oke, manfaat tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka konsep. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman ini dianggap masih kurang, Anda bisa tuliskan lagi lanjutkan ya. Oke, supaya nah, dia sambung lagi tentang apa yang sudah ditulis sebelumnya. Oke, saya lihat dulu teman-teman. Tadi sudah sampai kerangka konsep kayaknya, sudah tadi. Nah, sekarang saya suruh lagi buatkan kajian pustaka. Buatkan kajian pustakanya, begitu saja ya. Mudah-mudahan dia bisa jawab. Oke. Oh, kajian pustaka. Nah, ini kajian pustaka. Oke. Sekarang kajian pustaka yang 1, pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar. Wow, luar biasa betul-betul. Pemanfaatan sumber belajar dan pembelajaran fisika. Nah, sekarang saya coba tuangkan di Google Drive ya, dari apa yang telah ditulis tadi. Saya masuk dulu di Google Drive. Dalam kajian pustaka dapat dilanjutkan. Coba saya lihat. Oke. Kajian pustaka. Kalau masih dianggap kurang, bisa tulis lanjutkan. Oke. Tadi nomor 4 ya, dia sambung lagi dengan nomor 5. Jadi teman-teman mahasiswa ya, saya kira untuk pembuatan skripsi tidak usah kita bingung lagi. Karena kenapa? Mungkin sebelum-sebelumnya kita harus banyak mencari referensi di internet, kemudian harus banyak buku yang kita baca. Saya kira ini tinggal hanya kita menggunakan ChatGPT, apa yang kita inginkan, bisa dia berikan jawabannya. Nah, lalu setelah itu kajian pustaka, tinjauan teori, saya tulis lagi ya, tinjauan teori. Buatkan tinjauan teori dari kajian pustaka pada judul skripsi nomor
11. Enter lagi. Kajian pustaka, populasi dan sampel. Buatkan populasi dan sampel populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMA kelas 10 di kota X yang sedang mempelajari mata pelajaran fisika pada tahun ajaran 2023. Sampel penelitiannya adalah luar biasa. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dengan teknik analisis data. Buatkan teknik pengumpulan data dan analisis datanya. Jadi teknik pengumpulan data ini melalui kuesioner, kemudian melalui pengamatan, kemudian teknik analisis datanya itu analisis deskriptif, kemudian analisis korelasi, kemudian analisis regresi. Saya kira teman-teman tinggal disesuaikan ya, sesuai apa yang kita inginkan. Nah, sekarang pada video ini teman-teman tidak usah saya lanjutkan sampai kesimpulan dan saran, lampiran-lampiran, tinjauan sampai di halaman-halaman terakhirnya tadi. Anda sudah bisa kembangkan sendiri bahwa saat ini hanya kalau untuk membuat skripsi itu tidak usah repot-repot lagi. Ya tinggal Anda menggunakan ChatGPT. Baik teman-teman, apakah hanya pembuatan skripsi? Saya sudah coba aplikasi ini. Misalnya kita membuat seperti aplikasi yang berbasis Visual Basic di Excel, ini kita bisa langsung gunakan ChatGPT ini. Apa saja? Anda mungkin bisa mencobanya juga ya. Bisa memasukkan soal, dia langsung jawab sendiri, misalnya seperti ini ya. Untuk pengembangan berikutnya misalnya 9 kali 9. Oke, langsung dia jawab 81. 9 pangkat 0. Wow, langsung dia jawab. 9 pangkat adalah 1. Jadi apa yang misalnya buatkan saya resep. Ini contohnya ya, nanti dikembangkan. Buatkan saya resep cara membuat kue. Berikut adalah resep cara membuat kue coklat chip. Wow, luar biasa teman-teman. Oke, baik ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, bisa dikembangkan. Saya Zalmin Sahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.